Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in English for class 3 in meeting 3 with me Miss Fadila. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Before this meeting, sebelum pertemuan ini, you have learned about vocabularies. Sebelum pertemuan ini kalian sudah belajar tentang kosakata. Now, sekarang we are going to learn about, kita mau belajar tentang simple present tense. Kita mau belajar tentang simple present tense. Apa itu simple present tense, Miss? Oke, here it is. Kalimat yang menunjukkan kebiasaan, kegiatan, atau kejadian yang berulang-ulang. Nah, maksudnya kebiasaan atau kejadian yang berulang-ulang gimana, Miss? Nah, misalnya hari ini kalian makan nasi, besok makan nasi, kemarin makan nasi, berarti kan diulang-ulang tuh makan nasinya. Jadi setiap hari makan nasi. Nah, atau hari ini misalnya kalian mandinya sore tuh jam 5 sebelum maghrib. Hari ini mandi jam 5, besok mandi jam 5, kemarin mandi jam 5. Berarti kan diulang-ulang. Nah, itu disebut dengan kebiasaan. Nah, untuk memberitahu orang tentang si kebiasaan tadi, untuk kasih tahu ke orang lain tentang si kebiasaan tadi itu, kita gunakan simple present tense dalam bahasa Inggris. Oke? Here is an example. Ini dia contoh. I wake up at 5 o'clock. Ada 3 bagian nih, lihat. Jauh-jauh jaraknya ya. Ada I, ada wake up, ada at 5 o'clock. Nah, I disebut dengan subjek atau subjek, yaitu orang yang berbuat. Siapa yang berbuat dalam kalimat ini? Nah, si I. Makanya si I disebut dengan subjek. Nah, bagian wake up disebut dengan verb atau kata kerja. Kata kerja itu berarti bagian dari kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan sama si subjek. Subjeknya ngapain? Nah, itulah ditunjukkan dengan verb, yaitu kata kerja wake up dalam kalimat ini. Nah, ada satu lagi bagiannya, at 5 o'clock. At 5 o'clock ini disebut dengan adverb of time, keterangan waktu. Yang berarti menunjukkan kapan si subjek itu melakukan sesuatu. Oke? Kapan subjeknya wake up, kapan si I ini wake up at 5 o'clock. Itulah ditunjukkan dengan adverb of time, keterangan waktu. Oke? Next, artinya saya bangun pada jam 5 tepat. Oke? Next. I wake up at 5 o'clock. Bagian I tadi disebut dengan subjek atau orang yang berbuat. Nah, masih ingat ya? Sebelumnya kalian pasti sudah pernah belajar. Nah, bagian subjek itu dalam bahasa Inggris ada 7. Ada I artinya saya, you kamu atau kalian, they artinya mereka, we artinya kami atau kita, she artinya dia untuk perempuan, he dia untuk laki-laki, it dia untuk hewan, tumbuhan atau benda yang berarti untuk semua selain manusia. Oke, sampai sini masih ingat ya? I, you, they, we, she, he, it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oke? Nah, berikutnya wake up tadi disebut dengan verb atau kata kerja. Sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Oke. Nah, kita ingat-ingat lagi vocabularies yang udah diajarin sama Bu Nina. Oke. Wake up, make bed, wash face, brush teeth, comb hair, get dressed, eat breakfast, put on shoes. Nah, ini semua disebut juga dengan verb. Dan masih banyak kawan-kawan yang lain. Dah, kata kerja itu ada banyak. Semua kata yang menunjukkan melakukan sesuatu, tuh, itu disebut dengan kata kerja. Ini wake up, bangun. Make bed berarti membereskan tempat tidur. Wash face, cuci muka. Brush teeth, sikat gigi. Comb hair, sisir rambut, menyisir rambut. Get dressed, berpakaian. Eat breakfast, makan sarapan. Put on shoes, memakai sepatu. Nah, ini menunjukkan kan kalau dia melakukan sesuatu. Oke, at 5 o'clock tadi disebut dengan adverb
of time. Nah, adverb of time itu nggak cuma at 5 o'clock. Semua waktu yang ditunjukkan pada jam juga disebut adverb of time. Karena jam itu sendiri juga alat menunjukkan waktu nih. At 5 o'clock, at 12 o'clock. 12 berapa? 12 dong, inget dong, ya kan? Every day, every week. Every itu artinya setiap. Kalau every day berarti setiap hari. Every week berarti setiap pekan atau setiap minggu. Nah, kalau ada every-nya, nak, si setiap ini berarti diulang-ulang. Nah, setiap hari berarti hari ini dilakukan, besok dilakukan, kemarin dilakukan. Nah, selalu dilakukan tuh kan? Nah, itu disebut dengan keterangan waktu. Sampai sini bisa ya, nak? Oke, next. Kita lihat contoh lain. Ehsan wakes up at 6 o'clock. Ehsan wakes up at 6 o'clock. Yang mana subjek? Ehsan. Yang mana verb? Wakes up. Yang mana adverb of time? At 6 o'clock. Oke, artinya Ehsan bangun pada jam 6 tepat. Next, kita lihat contoh berikutnya. He wakes up at 6 o'clock. He wakes up at 6 o'clock. Sebelum artinya, he adalah subjek, wakes up adalah verb, at 6 o'clock adalah keterangan waktu. Next, dia bangun pada jam 6 tepat. Dianya dia laki-laki. Oke, ini contoh berikutnya. She wakes up at 5 o'clock. She adalah subjek. Nah, verbnya yang mana? Wakes up. Yang mana adverb of time? At 5 o'clock. Dia perempuan bangun pada jam 5 tepat. Nah, kita kumpulin nih contohnya. Perhatikan ya. I wake up at 5 o'clock. Ehsan wakes up at 6 o'clock. He wakes up at 6 o'clock. She wakes up at 5 o'clock. Nah, ada 4 contoh, tapi ada 3 nih yang beda. Ya kan? Ehsan wakes up at 6 o'clock. Ada yang bertambah di belakang wake. S. He wakes up at 6 o'clock. Ada yang bertambah juga. S juga. She wakes up. Ada yang bertambah juga. S juga. Oke, perhatikan. Kenapa bisa gitu ya? Here it is. Simple present tense punya beberapa pola. Oke, perhatikan. Yang pertama, subjek atau kita lambangkan dengan huruf S plus tambah verb. Kita lambangkan dengan huruf V. Oke, subject plus verb. Nah, contohnya nih. I wake up at 5 o'clock. You wake up at 5 o'clock. They wake up at 5 o'clock. We wake up at 5 o'clock. I, you, they, we. Yang 4 ini, si Ayu Dewi, iya, kayak nama artis ya. Ayu Dewi, Ayu Dewi. Nih, kalau ketemu verb dalam kalimat simple present tense, dia tidak ada yang bertambah di belakangnya. Gak ada kan nih, gak ada huruf S kan ya, nak? Nah, sementara ada yang bertambah kayak tadi tuh si Ehsan. Nah, ini dia. Subject plus verb with S or ES. Ini sebutnya gini sih. Ini dia. She, he, it diikuti kata kerja mendesis. She, he, it diikuti kata kerja mendesis. Nah, yang pakai SIS ini cuman yang 3 nih. She, he, it yang artinya dia. 3 artinya dia. 1 untuk perempuan, laki-laki, dan untuk selain manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Nah, yang 3 ini kalau diikuti kata kerja dalam simple present tense harus mendesis. Maksudnya, Miss, coba kalian mendesis. Tahu kan suara mendesis? Apa yang keluar hurufnya? S. Nah, itulah dia. S atau IS. Ingat aja kayak suara ular itu. Nah, kata kerjanya harus mendesis. Contohnya, she wakes up. Ada S belakangnya. At 5 o'clock. He wakes up at 5 o'clock. It wakes up at 5 o'clock. Nah, semuanya bertambah S. Semuanya nih. She, he, it, kata kerjanya menjadi mendesis di belakang. Oke? Next. Ini dia yang ditambah IS. Oke. She brushes teeth at 5 o'clock.
He brushes teeth at 5 o'clock. She goes to sleep at 9 o'clock. He goes to sleep at 9 o'clock. It goes to sleep at 9 o'clock. Kok yang brushes contohnya nggak ada it? Kan nggak mungkin kan nak, ada hewan gosok gigi. Iya kan? Jadi nggak Miss buat contohnya brushes teeth, oke? Tapi kalau bobo kan tidur kan semua tidur ya kan? Oke, jadi ada contohnya yang it gitu. Oke ya, sampai sini paham ya nak? Oke, next. Si it ini tadi kan yang mendesis tuh. Kita lihat ya, yang mana yang mendesis, yang mana kata kerjanya bertambah s, yang mana yang bertambah is. Oke, yang pertama. Nih, wake up, make bed, comb hair, get dressed, eat breakfast, put on shoes, take a bath, change into pajamas, practice the piano. Artinya apa nih? Salah. Bangun tidur, membereskan tempat tidur, menyisir rambut, berpakaian, makan sarapan sesuai nih sama sebelahnya. Eat breakfast berarti makan sarapan ya. Memakai sepatu, arti dari put on shoes. Take a bath berarti artinya mandi. Change into pajamas berarti bertukar baju tidur, dan practice the piano berarti latihan piano. Nah ini nih kalau dalam kalimat simple present tense, subjeknya she, he, it, dia bertambah apa? Tada! S. Jadi wakes up, makes bed, combs hair, gets dressed, eats breakfast, puts on shoes, takes a bath, changes into pajamas, practices the piano. Oke, bertambah huruf S. Mendesis juga. Wakes up, makes bed. Oke, next. Sekarang yang satu lagi. Yang bertambah apa dong? Iya, kita lihat ya. Yang bertambah is nih. Lihat, wash face. Tanda nih, yang warna biru-biru. Brush teeth. Go to sleep. Go shopping. Go home. Do homework. Nah, tanda ini ya nak, ada belakangnya ada huruf SH nih. Oke, yang ini O. Dah. Artinya apa? Terbalik lagi. Mencuci muka, menyikat gigi, pergi tidur, berbelanja, pulang, mengerjakan PR. Oke? Nah, yang di akhir katanya ada huruf SH nih, is, H, and O, huruf SH dan huruf O, dia bertambah dengan IS. Siap. Jadi, wash his face, brush his teeth, goes to sleep, goes shopping, goes home, and does homework. Jadi bacanya dari do menjadi does. Oke? Paham ya? Oke, mudah-mudahan penjelasannya tidak membingungkan. Oke, here it is, assignment, tugas. Nggak banyak-banyak kok, tenang aja, oke? Oke, 5. Underline the subject. Underline itu artinya garis bawahi. Under artinya bawah, line artinya garis. Underline artinya garis bawahi, oke? The subject, and circle. Circle ini nampak bentuknya apa? Berarti lingkari the verb in the following sentences. Pada kalimat berikut. Example, contoh. Upin goes to sleep at 9 o'clock. Which one is subject? Yang mana subjek? Upin. We underline Upin. Kita garis bawahi si Upin. Yang mana verb? Goes to sleep. Kita lingkari. Goes to sleep at 9 o'clock. Dah. Number 1 until number 5. Nomor 1 sampai 5. Tulisnya di buku ya nak. Oke, karena mengikat ilmu itu dengan menulis. Sekalian kan, kalau misalnya di rumah tuh kan, biasa kalau di sekolah kan ada rajin nulis. Kalau di rumah kan kita jadi males. Nah ini biar nggak lupa caranya nulis, ini kerjakan di buku tulis. Oke, sekalian buat rangkuman dari penjelasan yang Miss buat tadi. Banyak kali Miss, nah makanya dirangkum. Pilih yang mana menurut kalian penting. Oke, bisa ya nak? Oke, nanti hasilnya boleh difoto, dikirim ke link yang akan dibagikan di grup. Oke ya. Nah, ini waktunya Miss kasih waktu 1 week, 1 minggu. Oke, thanks for today. See you next week.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.